Misalnya lu main Vespa itu yang pasti lu harus menguasain kitab terakhir nih, namanya pengendalian diri ya kan. Karena itu kitab paling terakhir itu pengendalian diri karena racunnya banyak. Tom Sancam. Racunnya banyak banget. Racunnya banyak Benar, banget. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Dian Registry Channel. Nah, ini sekarang gua sudah sama teman-teman dari komunitas Vespaan Depok. Mungkin kenalan dulu kali ya, biar lebih akrab gitu. Bang, kira-kira manggil Bang, Om apa nih? Waduh, apaan ya? Agan. Oh, Agan. Headset jangan. Sering Iya. Bro. Kayaknya Biar bro kalau biasa. kaku banget ya. Iya. Bang aja kali ya gua panggilnya ya. Om aja kali ya. Terserah Bang Dian aja deh, enaknya manggil apa? Nah, kenalan dulu kali Bang, salah satu nih biar pada tahu nih siapa nih. Ini teman-teman dari Vespaan Depok. Oke, gua Bubut. Gua Sebagai posisinya sebagai apa? Main drummer, gitaris. posisi gua sebagai back gua biasanya. Kan main. Ini Tapi Frontman biasanya frontman. Tapi kebetulan kalau ini gue biasanya bagian yang difoto aja kalau gue ya kan. Iya. Kebetulan kayak gitu kan. Oh, Ini kita good looking, jadi kita lah yang maju. nah, ini yang atuh belum kenalan nih kayaknya nih. Oke, halo, gue Kenalan Paul. Gue di sini member dari Vespaan Depok. Kebetulan ada waktu di sini kita ngobrol bareng sama Bang Ian sama Bang Bubut juga. Oh, gitu. Bukan main nih. Nah, nih gua udah lama ya janjian mau bikin nih, cuman belum sempet, baru hari ini sempetnya. Nah, Sip. Bang, gua mau tanya nih, Vespaan Depok tuh apa sih sebenarnya gitu? Vespaan Depok itu sebenarnya sih apa namanya? Awalnya tuh kita ngumpul-ngumpul bareng aja. Kita ngumpul-ngumpul bareng, kebetulan rumah kita emang deket-deket. Ya kita ngumpul bareng, nongkrong, akhirnya kita mikir, wah kayaknya nongkrong doang capek nih. Kita bikin ini yuk, sesuatu hal yang aneh-aneh gitu kan. Nongkrong capek, berdiri aja capek. Nah, makanya. Ini kan duduk. Benar. Udah, akhirnya kita bikin lah, udahlah kita bikin yuk Vespaan Depok. Gitu kan. Ayo udah, iseng-iseng lah kita buat lah Vespaan Depok. Ya sebenarnya sih nggak ada maksud apa-apa sih Vespaan Depok. Vespaan Depok itu cuman ya sebenarnya cuman biar kita punya nama aja di Instagram. Udah itu doang, Gitu. simpel aja. Berarti untuk konten Instagramable ya. Nah, Ya. apalah itu pokoknya. Nah, Bang, ini berarti membernya semua punya Vespa dari teman-teman Vespaan Depok. Yang Ya. memang hobinya pakai Vespa gitu loh maksudnya. Ya, betul. Tadi apa yang dibilang Bang Bubut. Secara subjek kita benar ya. Vespaan Depok pasti orang-orang yang menyukai Vespa gitu. Ya pasti ya membernya pada punya Vespa gitu, relatif. Jadi domisilinya di Depok ya nggak harus, ya memang awalnya Vespaan Depok ini memberitas teman-teman yang ada di rumah yang suka Vespa. Kemudian merambah lagi, kita lebih banyak sesuai domisili di Depok ya, kawasan Depok juga banyak lah. Oh gitu, teman-teman. berarti bukan cuma di Depok aja ya membernya ya? Ya kebetulan beberapa memang ada nih, kayak Bang Ade itu rumahnya di Bekasi kayaknya. Oh gitu. Terus Berarti Bang Fandian rumahnya di Citayam. Udah itu masih masuk itu Depok. Masuk Depok kan ya? Masuk Depok. Cuman mungkin Kota Baru, itu Kota Baru. Itu sebenarnya Depok coret itu, Depok ya, coret. gue sih nggak bilang Depok coret sih, tapi lebihan dikit aja deh. Iya. Depok lebih dikit. ya Saya kan? maaf itu buat Depok warga ya, Citayam tetap ini masih. bercanda loh ya. Jangan dianggap serius, ntar gue dicari lagi gara-gara bilang Citayam Depok coret tuh. Enggak, Citayam memang semenjak 2018 tuh menggabungkan diri sama gitu Depok ya, nih. menggabungkan Makanya diri. ya udahlah, kita samain aja dah biar jadi warga Depok juga. Iya, bener. Maaf ya, Pak Wakot ini. Nah, Bang, dari member Vespaan Depok sendiri rata-rata tuh punya Vespa tahun berapa dan berapa banyak kira-kira? Nah, ini dia nih. Nah, itu ya masing-masing member
yang pasti punya Vespa. Ya, tadi udah pasti punya Vespa. Kalau dari unit Nggak mungkin dong relatif. pakai sepeda. betul, nggak mungkin pakai sepeda. Jadi Vespa sepedaan Depok dong, jadi bukan Vespa Depok. Kalau dari unit masing-masing kita relatif ya, kayak Bang Bubut sendiri udah ada berapa Bang? Berapa ya? Ada kali 12-an lah. Bukan main. 12-an. Sultan nih. Ya. Nggak juga sih. Tahunnya pasti beda-beda kan Bang? Tahun beda-beda. Tahun beda-beda. Tahun beda-beda ya. Nah, Iya. kita cobain jenis masing-masing lah. Tahun tua kita Nah. cobain. Kalau dari keseharian yang biasa dipakai nih, itu biasanya tahun berapa, Bang? Kalau saya pribadi sih saya makainya tahun 78. 78. Pakai banci. Masih bagus. Masih. Nggak mogok-mogok. Waduh, itu kebetulan kemarin sekali doang itu. Wah, itu Setelah 2 jagoan tahun deh, jagoan. gua dari ISF 2018, nah kemarin doang tuh. Sekali Oh. itu juga cuman ya masalah kecil lah. Kalau Bang Paul, Kalau gue untuk daily, gue sih lebih prefer ke Super 66 ya. Karena dari body agak ramping, asik ya. Super 66 tahunnya tahun berapa? Tahun 66, Oh, tahun 66. 66. Vespa Super tahun 66. Itu tua banget ya berarti. Ya dibanding ente sih, gitu Ya. Vespa gitu. Kalau gue sih belum lahir pasti, Bang. Sama, kalau saya kan 2003 lah. Itu baru direncanakan mungkin. Bisa jadi. Gitu. Nah, kalau dari Vespa Depok sendiri kegiatannya itu ngapain aja, Bang, kira-kira? Wah, ini asik nih. Nah, ini dia nih. Ini. Kalau urusan kegiatan kita mah nongkrong yang pasti. Terus ngebengkel. Terus ria dikit dah. Yang pasti sih nggak keluar dari silaturahminya Oh, gitu. Vespa Depok Oh, kan. iya. Ya. Yang gue tahu kan Vespaan itu satu Vespa satu sejuta Sejuta saudara. saudara. Oke. Itu tuh bisa dijelasin nggak filosofinya tuh kayak gimana maksudnya? Boleh. Ya sebenarnya kalau misalnya satu Vespa sejuta saudara, Ya. gue sepakat sih. Karena memang anak Vespa dari dulu solid banget, solid banget untuk hal-hal dari hal yang positif sampai hal negatif aja dia solid, Iya. ya kan? Ini hal negatifnya Well, tanda apa nih? Negatif jadi positif aja. Nah, negatif jadi positif aja, ya kan? Vespa mogok, ada yang bantuin. Gue seumur-umur pakai Vespa mogok, dibantuin orang itu udah berkali-kali. Kadang malah sampai yang bukan anak Vespa karena ngelihat kita bawa Vespa, biasanya udah dibantuin tuh. Oh, Ya kan? gitu. Berarti filosofinya tuh memang Ya melekat lah ya. Iya, sejuta saudara tuh Betul. memang bener-bener karena kesolidannya itu ya Iya. di antara anak Vespa. Nah, apa yang bikin abang-abang nih pada tertarik gitu bawa Vespa nih? Sedangkan Vespa kan kita tahu nih ya, tahunnya tahun tua semua gitu loh, nggak ada yang tahun muda. Kenapa nggak pakai yang motor baru atau Matic atau apa gitu kan? Apa yang bikin abang-abang nih jadi tertarik gitu dengan dunia Vespa? Kalau gue sih awalnya gara-gara nasib kalau gue. Pengen Kok jadi nasib? Nasib, ya? Nasib nih jadinya. ya kan? Gue juga pengennya sih dulu mah motor Jepangan. Zaman Oh, itu gitu. ya, zaman-zaman Iya. gue SMA tuh gue pengen motor Jepangan. Cuman nasib berkata lain tuh. Nyokap gue beliin gue motor Vespa. Ya udah dah. Mungkin sanggupnya itu atau memang ada alasan lain itu non teknis kita nggak tahu lah. Akhirnya udahlah gue punya Vespa. Dari situ gue jalanin sendiri, ya suka dukanya banyakan zaman dulu dibanding sekarang. Kalau sekarang kan Vespa mungkin udah naik lagi Udah nih. naik, ya. Jadi kita pakai Vespa juga dengan bangganya kalau sekarang. Kalau zaman dulu, waduh, habis. Dicengin habis-habisan lah kita lah. Pokoknya antara orang tua lah, urusan guru lah, ya kan, macam-macam lah kalau zaman dulu mah. Nah, kalau dari Bang Paul sendiri, Kalau gue sendiri mungkin gini ya. Awalnya tuh gua senang Nirvana nih. Gua tuh melekat Ini banget apa statementnya hubungannya Kurt nih? Cobain. Iya. Iya enggak? Bener. Iya enggak ya? Statementnya Kurt Cobain, gue ditertawakan karena gue berbeda. Terus tapi gue tertawa karena mereka sama. Itu gua maknai, gua cermati apa gitu. Dari motor pastinya kan. Wah, Vespa beda nih dengan yang lain. Itu gue mulai suka Vespa. berarti Gitu. awalnya dari Kurt Cobain ini ya? Iya. Nah, Jadi ini berarti makasih Om Kurt Cobain. udah nggak ada. Oh, inspirasi banyak orang nih. Makasih Om Kurt, saya jadi senang Vespa nih. Oh, berarti mereka kalian satu mungkin karena takdir ya.
Ini itu bicara takdir nih. Tapi lebih ke takdir Iya, takdir. Takdir, masih takdir itu. Takdir. Harapannya sih kita pengennya yang mahal-mahal ya kan. Betul. Tapi ternyata dulu ya dibeli. Mahal juga. Alhamdulillah sekarang jadi mahal ya kan. Itu. Kalau dulu Iya. murah mungkin ya. Kalau dulu murah ya. Nah, kita ngomongin mahal sama murah. Nih yang gua lihat ya, harga Vespa nih ada yang menakjubkan ya buat gua sih. Satu buah Vespa tuh harganya bisa sampai ratusan juta. Wah, Itu gokil itu. Kira-kira apa sih yang dilihat gitu? Nah, Historinya kah? Atau mungkin dari apa dia si Vespa ini sudah tidak dibuat lagi atau dari apanya kira-kira Bang? kalau gua sih karena gua dulu belinya Vespa itu tahun 2000 berapa ya? 2002 gua beli. Itu harga masih 3.600.000. Berapa? 3.600.000. 3.600.000. Tahun 1964 Vespanya. Ya kan? Nah, kalau misalnya sekarang gue ditanya kira-kira Vespa gue mau gue jual murah apa gue jual mahal, yang pasti gue jual mahal. Gitu. Karena apa? Karena yang pasti di situ gue punya histori panjang nih, ya kan? Udah berapa banyak tuh yang gue boncengin tuh, ya kan? Iya. Udah berapa Iya, banyak gue yang boncengin. ya kan? Ya sorry. Berarti Historinya berdasarkan histori. Wah, gitu ya. itu Iya, dia. ada Vespa, ada cerita, ya Betul. enggak? Sampai beberapa masih nanyain lah, lu masih pakai Vespa aja dari zaman dulu sampai sekarang. Ya gue bilang, ya emang ini punyanya cuma ini doang. Ya kan? Iya. Tapi banyak. Takdir lagi nih berarti nih. Iya, Bang. Jadi sebenarnya Nah, gini sih, terus? Nah, mahal enggak itu kan relatif kantong, iya enggak? Kalau kantongnya istilahnya tebal, ya murah-murah aja sih. Mahal kan balik lagi ke isi Iya. kantong, ya enggak? Betul. Ya kalau gue sih gue ngerasa bahwa Vespa mahal itu apa ya? Ya memang udah harus dia mahal. Ya. Pertama, ya nggak banyak orang yang menyukai Vespa, ya Betul. kan? Jadi apa? Yang pasti dia bukan murahan, ya kan? Ya. Udah gitu, ya Vespa itu kan unik kan, warnanya tuh aneh-aneh, ya kan? Kalau misalnya lu ini kan lu belum pernah denger kan, ada Vespa ember kan? Ember tuh apa? Bang? Wah, ya, Wah. biar Bang Pau dah nih, soalnya alumni ember. Nah, coba dikasih tahu Vespa ember itu apa tuh, Bang? Ya, Biar ada mana tidak. tahu. Makanya Vespa kalau ember. Vespa Itu gua secret aja. Oh, gitu. Kalau Vespa tuh nggak ada ember, Vespa Iya. tuh halus semua. Kalau nggak halus berisik sekalian. Oh, ya iya, kan? benar. Makanya jadi dia emang beda dan ketika yang berbeda itu otomatis pasti mahal. Apapun itu ya, bukan cuma Vespa dan kebetulan saat ini ya Vespa yang beda. Akhirnya ya jadi mahal gitu. Dan mungkin juga buat beberapa orang sih kalau gue sih nilai Vespa itu mahal karena mungkin ya memang ini tadi historisnya. Iya, berarti berdasarkan histori ya. Iya. Perjalanan si Vespanya sendiri berarti. Betul. Ya makanya balik lagi kan tadi harga relatif gitu sesuai kemampuan, sesuai isi kantong. Jadi lu nggak usah pada pusing nih harga Vespa yang kian tinggi. Cukup lu resapi aja. Enrico Piaggio itu kan apa arsitek Vespa, dia mikirnya pakai otak dong. Iya, iya, benar. Wajar kalau ada harganya, ya enggak? Itu aja simpel. Berarti Keren nggak sih? Histori dan soal harga itu relatif. Ya. Relatif. Gitu. Nah, Bang, lanjut. Ya. Kan di Vespaan Depok nih membernya sekarang udah lumayan banyak. Udah ada berapa Alhamdulillah. kira-kira? Follower kita tuh di IG sudah 1000-an lebih. Oh, Mm-mm. bukan main. Kalau member sih ya kayaknya segitu-gitu doang. Kalau- Kalau member ya masih gitu. masih apa nih? Masih bisa alhamdulillah dihitung. lah. Oh, Masih Masih alhamdulillah. alhamdulillah. Kita nggak mau nyebut gua. berarti Ya. membernya Jadi berdasarkan- sombong aja kalau Ya, kita sebut. ngeri dibilang ria. Oh, gitu. gitu. Jadi kalau emang mau kepoin stalking aja Oh, IG-nya gitu. Vespa Ya, Depok, terus di di YouTube juga ada Vespa Depok. Nanti Kalau- di akhir video gua akan taruhin akun dari si Vespaan Depok. Oh, mantep nih, Nah, dia nih. Keren. Bang, perjalanan pakai Vespa paling jauh itu kemana Bang kira-kira? Wah, Dari Bang yang jauh dulu nih. kalau saya paling jauh kayaknya Jogja. Oh, Jogja. Itu Jogja. paling jauh pakai Vespa. Pakai Vespa. Berapa lama Bang itu perjalanan? Itu kemarin sih 2 hari tuh Vespa trouble juga di jalan. Jadi pakai Vespa ke Jogja itu 2 hari. 2 hari. Kenapa nggak mikir ke Jogja itu naik pesawat Bang? Cuman berapa jam? Sering masalahnya. Oh, sering. Kalau ke Jogja doang pakai pesawat sering. Oh, Kita mau yang beda ya. Oh, yang beda kan makanya tadi gue Vespa. bilang Vespa itu selalu bikin beda. Oh, Makanya iya. ketika gue mikir Jogja kalau gue naik pesawat itu mah gue mendingan di kantor juga dikasih. Nah, ya kan? iya. Nah, ini gue mau naik Vespa nih gue cobain 2 hari tuh. Gua nggak kebayangin ya.
Bang Bubut ini naik Vespa ke Jogja selama 2 hari gitu. Gimana tuh rasanya badan itu kan, pegel atau apa gitu? Badan Capek pasti, udah pasti. Pastilah. pasti capek. Pegel sih badan enggak. Kalau gue waktu itu gue ngerasa nggak pegel. Gue malah menikmati setiap detik di jalanannya karena gue ngerasa apa ya, di jalan itu tuh kita banyak menemukan satu hal yang baru. Oh gitu. Lu pasti dapat pengalaman baru. Kemanapun lu jauh, jalan jauh pakai Vespa, lu pasti nemu pengalaman yang baru. Walaupun kayaknya lu biasanya kalau misalnya lu pakai kendaraan yang lain udah pernah lewat jalan itu, tiba-tiba ketika lu naik Vespa beda lah. Berarti kepuasannya tuh beda ya Bang ya berarti. Beda. Banget itu dia. Nah, kalau dari Bang Paul paling jauh kemana Bang? Kalau gue paling jauh itu baru ke Bandung sih. Bandung. Gitu, baru ke Bandung. Itu juga bareng anak-anak Vespa Depok karena kan gue juga baru juga nih. Gitu. Oh berarti kalau Bang Bubut nih paling jauh Jogja selama 2 hari tuh, bayangin naik Vespa 2 hari cek. Jadi enaknya naik Vespa gitu kan, apalagi kalau kita sambil dengerin musik, ya kan? Wes. Jadi kalau kita naik Vespa sambil dengerin musik kan pakai earphone, kita berasa kayak di video klip ya. Betul. Berasa kita bintang video klip Jadi ya. naik, jadi naik. Padahal alasan utamanya biar kagak ngantuk. Kalau biar nggak ngantuk sebenarnya. Nah, Bang, kalau untuk perawatannya sendiri nih, secara Vespa itu kan tahun tua semua ya rata-rata ya. Nah, apalagi punya Bang Paul sama Bang Bubut nih benar-benar tahun tua gitu. Perawatannya sendiri tuh kira-kira sulit nggak sih Bang untuk ngerawat si Vespa ini? Kalau perawatan Vespa sekarang bengkel Vespa banyak. Spare part juga sebenarnya banyak. Tinggal kita menentuin nih mau yang biasa aja, mau yang original, apa mau yang dari luar. Dari luar. Nah, itu tinggal sesuai deh sama kantong. Cuman kan kalau kita di sini nih, ya gimana caranya berusaha untuk ngembaliin originalitasnya, ya kita cari yang original lah untuk spare partnya. Di satu sisi juga enak, ya yang kedua sih kita karena ini barang otomotif ya, biasanya kalau yang udah original akan tahan lama lah, minimal pemikiran kita begitu lah. Walaupun kenyataannya ntar cuma 3 hari lagi, itu urusan ya. Yang penting Yang penting yang ada di mindset kita kalau original itu tahan lama gitu. Betul. Yang penting kita mindsetnya kita samain dulu. Oke, kita mikir bahwa ini original pasti lama. Udah. Ya di satu sisi juga kita mikirnya juga kan, janganlah kayak yang aneh-aneh, supaya biar motor kita juga bisa kita pakai daily. Kita juga bisa buat harian. Terus juga enak lah kalau dipakai tuh udah nggak pusing-pusing lagi lah, udah tinggal gas doang sama beli bensin. Betul. Nah, dicampur sekalian. Oli mesin. Kalau dari Bang Paul sendiri untuk ngerawat Vespanya tuh kalau dari gimana? gue ya, segi perawatan mudah ya untuk Vespa. Ukuran kantong gue sendiri nggak terlalu mahal gitu karena memang tadi sesuai pemakaian dan sesuai kebutuhan juga. Jadi jangan sampai pemakaian kita yang minim pemakaian tapi kita pakai yang harga kan, karena ya mahal boleh asal rasional lah gitu. Karena memang relatif harganya kan bervarian gitu. Nah, ini yang gua lihat nih di Vespa Depok ketika gua pertama kali datang ke sini, ke garasi ini banyak banget Vespa yang kinclong-kinclong. Nih yang gua tahu kan Vespa kayaknya nggak kerawat lah, keropos atau apalah, kelihatannya catnya rusak segala macam. Tapi di sini berbeda. Gua lihat di sini Vespanya catnya sih rapi-rapi ya, gitu. Nah ini tuh ngecat sendiri atau gimana Bang? Nah, kalau di Depok itu kebetulan kita kan juga punya tim lah. Ada tim itu juga ada tim khususnya. Kebetulan dia juga buka bengkel namanya Full Vespa Garage. Ya kan? Full Vespa Garage. Nanti di akhir video deh gua tulisin ya di akhir video. Nah, kita ngecat di situ, nyervis di situ, dan yang pasti hasilnya ini salah satu hasilnya catatan dari Full Vespa Garage. Ya, lihat tuh Full Vespa. Benar sih tulisannya Full Vespa Garage. Mungkin nanti biar lebih detail ya, biar teman-teman bisa lihat. Kalau mungkin ada yang punya Vespa mau dibikin kinclong kayak yang di belakang nih, ntar gua tulis deh. Dijamin tidak mengecewakan. Ini promosi lah ya. Sekalian dong. Sekali promosi dikit, tapi sebenarnya gue bukan promosi sih, tapi ini gue ngelihat karena ya kebutuhan sekarang ini kan Vespa nih, ya biar dia juga good looking, ya kita
repaint lah. Kadang repaintnya juga warna-warnanya yang aneh-aneh, kita warnanya yang mencolok-mencolok, kayak salah satunya ini nih warna orange. Ya gue bikin supaya kita juga biar eye catching lah. Kalau misalnya kita lagi nongkrong kan, wes, ini warnanya udah aneh nih, warnanya udah terang sendiri ya. Kalau dari sisi ke originalannya sendiri bang, ketika dicat seperti ini, yang awalnya kayak memang Vespa kan kelihatannya dari tahun tua ke yang tahun sekarang mungkin efek umur ya pasti akan berkarat atau pudar, catnya segala macam, itu tuh mempengaruhi ke originalnya nih nggak sih bang? Nah kalau di Vespa Depok nih emang timnya emang kampret semua nih ya kan? Jadi dia ini pilihannya cuma dua nih. Pilihannya Bukan orang deh, kampret semua tuh. Pilihannya cuma dua nih. Kalau kagak orisinil buluk, orisinil tapi jadi jembuluk nih. Oh gitu. Iya. Oh berarti tetap ada yang Ada, ya. buluknya. ada. Ini beberapa memang pencintanya mau begini nih orisinilnya. Nah kalau enggak keduanya adalah kinclong. Kalau enggak ditemenin. Lu bayangin Jadi deh. mau masuk segmen yang mana nih? Gitu. Terus antara dua ini ya. Tapi tetap Vespa. Oh, gitu. Lu lagi iring-iringan ya kan, di videoin tiba-tiba di-cut. Oh, gitu. Berarti kalau di Vespa Depok lu lagi riding mungkin ya, lagi riding terus di depan tuh berjejer Vespa kinclong, masuk yang buluk diikat gitu ya bang, maksudnya? Nah, itu dia. Cuman ya itu dia balik lagi. Lucu-lucuan aja sih. Sebenarnya kita grup kita aja. Sebenarnya kita bukan membedakan. Maksudnya Vespa semua sama. Cuman ya karena kita teman-teman semua ya kan, teman-teman satu rumah ya, kadang bercandaan kita ya kayak gitulah. Oh, gitu. Udah konyolnya udah nggak jelas kalau gue bilang ya kan. Berarti jahat banget ya bang. Wah, parah udah. Ya kan ada teman kita nih lagi di videoin kayak gitu kan, kakinya doang. Bayangin. Udah kaki banget. Dari atas gue. Dari atas sampai kaki. Oh orang Gue. lain itu ya, belakang. Cuma kaki doang. Lu bayangin dari atas sampai badan. Kebutuhan konten. Jadi gue tuh sebelum kesini tuh ngeliat si Vespa Depok ini yang lumayan rutin ya, ikut beberapa acara ya. Kayak kemarin malam ya, contohnya tuh kemarin gue sempet lihat tuh lagi riding rame-rame pas malam itu acara apa bang? Sebenarnya kalau acara kita mah nggak ada acara apa-apaan. Oh, Itu ada dia itu, tadi. ikut aja ya? Kita kan karena biasa sama-sama saling nongkrong, tiba-tiba ada aja nih mulut yang Manasin motor. Oh, itu. manasin motor ya, kita nyari. Kita kalau nggak nyari makan malam di mana? Bultik misalnya. Kalau waktu itu apa namanya, mie Aceh. Gue bilang buset, mie Aceh kan di Jakarta ya kan, bukan di Depok. Iya benar. Udah. Berarti cuma nyari mie Aceh aja sampai Iya. riding gitu. Makanya akhirnya jadi riding, padahal mah sebenarnya aslinya pada lagi nongkrong bareng ya kan. Biasanya kan kalau kita nongkrong nih di rumahan aja kita nongkrong, misalnya di rumah salah satu teman kita, kita nongkrong, datang ya udah rame-rame, udah ngumpul, ada yang nyeletuk jalan, udah kita mah nggak ada waktu khusus nih, misalnya wah malam minggu kita harus riding lah, nggak ada. Hampir tiap malam aja kayak gitu. Nah itu rusaknya jadinya, karena nggak ada jadwalnya nih, jadi seminggu bisa 3 kali nih. Seminggu bisa 3 kali riding. Bisa 3 kali riding. Biasanya kan orang kalau riding itu kan weekend kan. Nah, ini enggak ya? Enggak, ya karena kita nongkrong bareng, rumahnya deketan semua ya kan, ada 2-3 orang yang nongkrong ya kan, tiba-tiba manggil, ngumpul semua, berangkat. Udah nggak jelas. Kadang-kadang kalaupun kita udah jalan gitu, ada aja yang nyusul kita, jadi Oh, terkesan jadi akhirnya rame gitu. iya Oh, gitu. Nah, nih kan di belakang nih ada Vespa nih yang beneran kinclong banget. Ini tuh namanya apa bang? Siapa? Namanya siapa? Ini Vespa ini. Wah, kalau Tahun ini berapa? Namanya apa Vespa? Kalau Kan nama- yang gua tahu kan Vespa tuh macem-macem ya. Ada apa namanya? PX ya atau apa? Ya. Eksklusif apa segala macem kan? macam-macam. Ah. Kalau jenisnya ini kebetulan Oh, ini dia, jenis ya? ini Sebutannya ya? jenisnya PTS 100. Oh. PTS 100. Biasanya sih dibilangnya apa namanya? frame. Kalau bahasa ininya small frame. Bahasa kerennya. Kalau bahasa ininya yang sehari-hari kimcil bilangnya, Oh. ya kan? Kecil. Karena mungkin dibilang small frame itu karena bentuknya yang kecil kali ya. Ya, di satu sisi. Di beda dengan Vespa-Vespa yang biasanya gitu. Ya, karena dia juga emang frame-nya dia kecil, terus cc-nya juga kecil, ya kan? Karena mungkin kalau untuk kelas small frame dia malah ada yang 50 cc, ada yang 90 cc, ada yang 100 cc, dan kebetulan kalau yang ini yang 100. Dulu nggak ada harganya nih. Dulu nggak ada harganya. Dulu nggak ada harganya Vespa Kalau ini. sekarang kira-kira perkiraan harga bang Ya. untuk Vespa ini. Nah,
tuker NMAX aja gue nggak mau sih. Ya, NMAX tuh baru dari Bayangin dia. coba tukar handbag nggak mau. Tukar handbag nggak mau. Gue nyebut merek ya. Aduh, salah gua. Yang penting nggak nyebut Hati-hati, pabrikannya. hati-hati. Yang penting nggak nyebut pabrikannya, Iya, sama gitu. nyebut ininya aja nggak apa-apa lah. Ya begitulah kira-kira, pokoknya sama motor itu yang tadi gue sebut tuh ya kan. Gue nggak mau sih kalau gue tukar ya kan. Iya. Jadi tukar handbag nggak mau lu. Ya, saking mahalnya nih Vespa ya. Nah, Banyak sejarahnya, oh iya, berarti balik lagi ke tadi ya, gitu ya, Yoi. story-nya yang Yoi. beda. Nah, yang kemarin gue lihat nih di Instagramnya Vespa Depok itu riding dengan pakaian yang seragam gitu kan, yellow crown ya kalau nggak salah. Wah, Nah, ya. kalau kita apa namanya, kalau gua boleh tahu tuh yellow crown tuh apa bang? Dari bagian dari Vespa Depok atau apa? Sebenarnya sih yellow corn itu bukan bagian dari Vespa Depok. Oh bukan. Tapi outfit wajib, outfit wajib. Cuma outfit Oh itu wajib. ada outfit ya, outfit wajib untuk riding gitu ya. Iya. Jadi kalau kita ini helm ini minimal arai. Minimal. 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 Kalau mau yang di Adalah atas, itu, di minimal. atas boleh. Kalau di bawah biasanya nggak diajak. Oh. Harus di belakang lagi, ya kan? Harus di belakang lagi. Kalau yang di atasnya apa bang? Yang di atasnya ya bisa nolan. Nggak apa-apa, ya sebut kan? aja, Bang. Oh nggak apa-apa Oh, nih. nggak apa-apa, sebut Sebut aja. merek nggak apa-apa Oh, nih. nggak ya. apa-apa. Bisa nolan, bisa soi, Oh. ya kan? Dan kebetulan teman-teman pakainya itu. Berarti outfitnya mahal ya untuk riding aja ya? Nah balik lagi, kalau mahal kan tadi dibilang, Oh iya, ya kan? relatif lah ya. Sebenarnya ya kalau misalnya emang di ATM duitnya ada sih segitu ya kebeli, gitulah. Kita sih Kalau nggak ada ya nggak diajak gitu. kalau nggak ada ya di Ikut aja belakang, gitu. ikut. Karena ikut aja gitu. Biar Tapi kita nggak ikut diajak di aja. video gitu ya. Iya. Cuman nggak di Kecap, ya. nggak di repost aja nggak diajak di repost pokoknya. Enggak, sebenarnya kita nggak ngebeda-bedain kayak gitu, cuman kebetulan aja teman-teman ini memang punya apa namanya, punya selera yang sama nih. Kayak misalnya helm kebetulan rata-rata pakainya pakai yang full face semua. Full face. Ada beberapa yang emang pencinta half face, tapi ternyata mereknya itu Itu juga. juga gitu ya. Nah, terus kalau misalnya jaket, kebetulan kita nyari nih emang yang intinya kalau riding malam nih, karena kebetulan kita juga usianya masih pada muda-muda Iya. nih, suka masuk angin kalau masuk malam nih. Cuman kan kita juga pengen tetap jalan-jalan ya. Iya, betul. Nah, Betul. kita cobain jaket satu-satu, dan kebetulan pas ketemu yellow corn ini, kalau gue pribadi sih gue liat wah enak juga nih di dada, nggak apa namanya, nggak dingin. Ya udah akhirnya pakai 1, 2, dan ternyata teman-teman punya pemikiran yang sama Oh. juga. Ya udah akhirnya jadi deh tuh. Berarti pada dia waktu hanya itu. sebatas outfit aja ya. Sebatas Ya, outfit aja. Karena yang gue lihat kan kayaknya pada kompak nih pakai yellow crown semua gitu kan. Gue kira tuh yellow crown ini bagian dari Vespa Depok, ternyata itu hanya Nah, outfit aja. Betul. Nah, momen yang nggak bisa dilupain bang sama Vespa itu dalam hidup lu ada nggak? Wah. Kira-kira bisa sampai sekarang nih nggak bisa lepas dari Vespa gitu. Gua ada sih. Cuma nih, wah istri gua nonton ya. Maaf ya sayang. Ini udah sampai istri nih, sampai Jadi gua dulu ya tadi gua cerita ya kan, emang motor gua satu-satunya Vespa. Ya gua punya cewek. Kebetulan gua emang ya mungkin zaman-zaman kita masih muda lah, masih alay-alay lah kalau bahasa sebutannya, ya berantem lah kita di motor. Cewek gua nangis. Udah gitu gua bilang kan, lu kalau nangis gua turunin lu. Ya kan, saat udah nggak lama, jalan berapa meter lah, tiba-tiba motor berhenti. Motor maksudnya mati. Cewek gua makin nangis, ya kan. Terus gua tanya, lu kenapa nangis? Lah katanya kalau misalnya ini gua diturunin. Nah jadi cewek gua mikirnya diturunin, padahal motor gua mogok. Akhirnya Itu Bang, momen yang tidak terlupakan lah ya. Bang. Iya. Oh, gitu. Gua dorong berdua, dan pas gue cek, gua pikir mati nih Vespa nih, waduh rusak nih Vespa gua nih. Karena pas gue cek, buset, bensinnya habis. Akhirnya gua dorong berdua kan, Jadi ke bensin. momen tak terlupakan dalam Wah. hidup tuh soal Vespa, kehabisan bensin dan dorong berdua ya. Itu gokil itu kalau menurut gua, karena pas banget momennya ya kan. Pas lagi berantem, cewek gua mikirnya dia bakal diturunin kan motor mati, padahal mah kagak, emang motor udah mati. Gua itu ya kita berdua akhirnya ketawa-tawa aja, gua bilang, "Anjrit, ini dia nih." Nah, kalau dari Bang Paul nih, momen paling nggak terlupakan nih. Kalau Ketika bawa gue Vespa. mungkin gini, waktu awal-awal gue baru pegang Vespa tuh ya. Sebenarnya nggak deket gue, nggak jauh gue riding pakai Vespa itu, deket lah.
ada di satu jalan itu tanjakannya tinggi gitu kan. Jadi tiba-tiba motor gue mati pas di bawah nih kan. Gue pikir trouble Vespa umumnya kan kehabisan bensin, tali gas atau tali kopling putus atau busi kan. Iya. Gue pikir salah satu dari itu. Wah mati, gue pikir bensin gue habis. Itu gue dorong sejadi-jadinya tuh dari bawah tanjakan itu sampai ke atas, dan kurang lebih pom bensin itu mungkin 1 atau 2 kilo lah dari jarak gue mogok kan. Pas gue sampai depan pom bensin, gue buka jok ke tangki, ternyata bensin gue tuh masih ada. Gue bingung dong, wah bensin ada, udah daripada malu nih, gue udah masuk antrian bensin, gue isi. Setelah gue isi, gue pinggirin dulu nih, gue selah lagi, nggak hidup juga ternyata. Mungkin di trouble kedua, busi banjir. Busi. Gue buka, gue bersihin, masih panas, gue tunggu dingin, gue ngerokok sebatang ceritanya. Gue pasang lagi, belum hidup juga. Itu belum hidup juga. Terus sampai akhirnya, wah ini kayaknya gue bingung. Kebetulan kalau gue kan paman gue sudah lebih paham lah tentang Vespa ya. Udah paham. Gue mau telepon paman gue, handphone gue ketinggalan. Gue nggak tahu itu handphone gue nggak ada, entah ketinggalan atau entah jatuh, itu gue udah nggak tahu deh. Ini lengkap banget ini derita gue hari ini tragis gitu. banget ya ceritanya. Padahal itu nggak dekat gitu, nggak dekat kan ya. Nggak jauh dekat gitu maksudnya. Gue dorong, biasa ada anak Vespa lain ngeliat gue lagi dorong, kenapa bang? Bla bla bla. Oh ini mungkin busi kali, dibeliin busi baru tuh sama orang. Oh ini yang cerita Bang Paul nih di obrolan kita yang pertama tadi ya, sejuta saudara. Itu gue ngalamin banget gitu kan. Padahal nggak jauh lah, nggak kenal itu ya. Nggak kenal sama sekali. Dia menawarkan diri untuk beliin busi gitu kan. Yaudah. Itu pakai uangnya dia bang? Pakai uang dia. Gue mau kasih, gue usah bang. Gitu. Pakai uang dia dibeliin. Oke. Secara gue baru baru pegang Vespa gitu. Gue belum paham benar mesinnya kayak apa gitu. Dia beli, dia balik, dia beli busi baru. Ini cerita gue agak lama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lanjut. Gue agak penasaran. Jadi rokok gue belum habis. Jadi karena momennya ini momen yang tidak terlupakan. Ini emang sedih banget soalnya. Nggak bakal lupa banget gitu, nggak bakal lupa banget. Gue sedih tapi gue diketawain kan sialan gitu kan. Gue pasang itu busi tragis baru. bang, bukan sialan lagi tragis. Wah itu. Gue pasang busi baru, tetap nggak hidup juga. Ini apa ya? Gue udah bingung udah. Gue nggak bisa ngabarin orang, ini belum hidup juga. Akhirnya tuh orang, udah bang, bentar saya panggil mekanik saya gitu. Kebetulan rumah dia nggak jauh tuh dari tempat gue mogok kan. Pas dia lagi manggil, ini gue sela-sela nih ceritanya motor. Gue sela, gue ngeliat ada kabel sama ada gantungan, belum gue sebutin. Bentuknya segini, itu ngegantung saat gue sela, kok itu keluar api. Gue belum tahu ya itu apa gitu kan. Gue belum tahu itu apa. Oh ini karena lu masih awam banget. Gue awam banget, sumpah gue buta, gue nggak tahu banget gitu. Ini gue bisa tebak nih. Lu udah tahu ceritanya, Ini salah satu yang nawain gue gitu kan. Jadi itu gue salah, kok itu keluar api hidup. Oh gue pede dong. Gitu. Kabarin temen lu, nggak usah dipanggil deh, nggak usah mekanik lu, nggak usah minimal. Gue udah nyampe dulu ke rumah, nanti biar gue panggil paman gue sama abang-abang gue yang di Vespa Depok gitu. Nah, biar ntar di urusan belakangan deh di rumah, penting hidup dulu. Hidup, udah gue bawa pulang ceritanya kan. Gue bawa pulang itu, yang pertama gue cari pasti handphone, karena gue nggak tahu handphone ketinggalan atau jatuh. Ternyata handphone gue ada. Gue kontak, itu gue browsing dulu, ini apa gitu namanya, gue browsing. Itu ternyata kondensor men. Itu kondensor buat tambah pengapian, karena mesin gue kan platina ya. Buat tambah pengapian gitu. Jadi itu copot, lemah, nggak hidup. Jadi trouble-nya tuh di situ bener. Dan akhirnya gue temu solusinya, gue telepon kan abang-abang gue yang pada di Vespa Depok nih, udah itu pengalaman lo gitu. Yang itu paman gue telepon, Mang, ini Vespa gue mati tapi bla 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 gini. Udah, lo masih mending mogok masih di kota, belum mogok di hutan. Gimana anjing? Gue bukan di alam men.
Paman gue sialan juga emang. Itu tragis banget sih. Itu lupa itu. Ya kan? Tadi kocak gitu kan. Jadi itu momen yang tidak terlupakan dari Gak lupa Paul, gue. gitu kan. Gak lupa. Pertama megang Vespa dan itu mogok. Aduh geblek. Mending mogoknya berat ya kan. Mending mogoknya berat. Sensor copot. Kalau untuk perawatan kan tadi udah ya Bang. Itu Ya. ya sebisa mungkin dipakai yang original gitu kan. Nah, kalau untuk ini kan kincong-kincong ya gitu kan. Nah, apa nggak sayang gitu ketika kita pakai harian lecet atau apa gitu. Itu cara ngakalin hal tersebut tuh kayak gimana, Bang? Kayak misalkan nih kan kita bawa Vespanya kincong segala macam, catnya rapi gitu kan. Kayaknya sayang banget kita bawa, tapi kita pengen bawa gitu. Nah, ngakalinnya itu supaya kita biarin aja gitu. Itu gimana, Bang? Kalau gue sih sebenarnya kalau di jalan sih biasanya jarang bikin lecet lah, kecuali kalau ditabrak sama disenggol. Itu jarang. Nah, masalah itu terjadi ketika di parkiran. Nah, di parkiran nih. Kalau gue bawa harian dan gue ke kantor, biasanya gue udah ada parkiran khusus nih. Gue udah mau bilang sama security kantor, weh, gue bagi space nih buat Vespa, dan itu udah berlaku. Tapi kalau udah berbau-bau ke tempat keramaian nih, nah solusinya kalau gue satu, gue bawa tudung-tudungnya ya, gue tutupin tuh Vespa. Cover-covernya ya? Iya. Takut lecet ya, Bang. Bukan takut lecet, udah bikin orang penasaran aja. Ini apa? Ini apa nih? Kue lapis nih. Ya kan pas mikirnya kan, wah di Ducati nih, pas buka buset Vespa ternyata. Nah, kalau dari Bang Paul sendiri, Ya nggak jauh beda sih ya, sama kayak Bang Bubut. Mungkin kita lihat kebutuhannya dulu ya, kita mau jalan kemana gitu. Biasanya kan kita udah tahu nih kita mau kemana. Biasanya kalau ke mall sih gue jarang bawa Vespa gitu ya. Tapi memang kalau ada tujuan yang di tempat parkir seperti tadi Bang Bubut, ya biasanya gue mesen ke syukur parkingnya gitu. Mas tolong dipantau gitu, karena nih keramat nih tuan nih Vespa nih mas itu gitu. Kalau nggak Yang macem-macem gitu. Kalau nggak bilang ini warisan dari Iya, orang kita nih. bebek kualat gitu. Gitu aja sih sebenarnya. mungkin buat pelaku usaha ya kayak manajemen mall yang suruh Jakarta atau Depok, mungkin bisa tuh dibuat parkiran. Wah benar banget itu, khusus Vespa gitu ya. Karena kan kalau di mall tuh biasanya parkiran khusus tuh 250 ke atas ya, 250 Nah, ke ini atas tuh, kan? itu don't just the book from the cover. Oh, That's right. Kalau cuma parkir 30.000 doang kita bayar. Iya. Daripada lecet 3 juta. Iya. Mendingan kita bayar 30.000. Benar banget. Jadi Nah. bikin Vespa kincong ini nggak murah ya Bang sebenarnya? Ya, balik lagi tadi kan. Lu mau ngechat yang GoPay juga ada. Tapi sebagian doang. Sennya doang. Sennya doang. Sebagian doang. Jadi belang dong Vespanya. Jadi aus. Ya, tapi kalau misalnya ini ya memang kalau sekarang ini ngecat lumayan ya biayanya. Tapi menurut gua worth it lah. Worth it untuk dilakukan karena kan ini juga kan emang buat Vespa lu juga gitu kan. Ya kalau emang belum ada dananya ya lu nabung dulu deh. Tapi worth it kok. Maksudnya dengan biaya segitu ya ini kan juga nambah tingkat kegantengan berapa persen lah. Wah. Berarti sekarang kita kalau bawa Vespa itu ganteng lah. Wah. 80%-nya nih Vespa gantengnya. Kalau lu bawa orangnya. Lu kalau bawa Vespa nih minimal banget lu diliatin orang. Bener. Walaupun kita kadang GR nih, yang diliatin kitanya apa motornya nih. Padahal kebanyakan ngeliatin motornya, bukan ngeliatin kitanya. Iya. Cuman kan lumayan, minimal banget orang udah nengok dulu dikit ya kan. Walaupun dalam hatinya mungkin ngedumel buset berisik banget sama ngebul nih. Ya kan? Tapi mungkin enggak juga. Mereka mikir wah nih lucu juga nih. Nah, yang lucu-lucu gini nih biasanya nih. Nah, Yang mau kita temenin. kan kita udah ngobrolin dari tadi tuh dari Vespa Depok tuh apa, terus yang dilihat Vespa mahal itu apa yang dilihat gitu kan, dari segala macamnya. Nah, dari Bang Bubut sendiri nih kira-kira bisa ngasih tips dan trik nggak buat teman-teman mungkin yang baru pengen punya Vespa gitu. Apa aja kira-kira yang diperluin sama mereka gitu. Jadi kalau dari pengalaman gue nih ya, gue mungkin bilang kalau misalnya lo main Vespa itu yang pasti lo harus menguasain kitab terakhir nih, namanya pengendalian diri nih, ya kan? Karena
Itu kita paling terakhir tuh pengendalian diri karena racunnya Nah, banyak. Tom Sancam. Racunnya banyak banget. Benar. Nah, dan kebanyakan nih yang baru-baru main Vespa udah kena racunnya duluan dibandingin Banyak racun ya, benar Nah, racunnya. yang dimaksud racunnya apa nih bang? Ya, racunnya tuh ya tadi kalau misalnya dari orangnya kena outfitnya, kalau dari motornya aksesorisnya. Oh, berarti Vespa, dari outfit dan aksesoris ya? Vespa itu bisa dibilang sebenarnya standar harganya. Ya. Yang bikin mahal tuh aksesorisnya. Aksesorisnya. Ya kan? Aksesorisnya lu bisa dari harga ratusan ribu sampai ratusan juta. Bayangin aksesorisnya aja ratusan juta. Aksesoris Vespa itu bisa sampai ratusan juta. Bisa sampai Ngalahin ratusan juta. harga Vespanya sendiri. Betul. Ya. Kadang lu bisa dapat beli Vespa cuma 10 juta, tapi 10 juta itu lu cuman buat benerin mesin doang. Benerin mesin. Ya kan? Nah, itu dia makanya jadi buat teman-teman yang baru main Vespa ya mungkin disesuaikan aja sama kemampuan. Yang penting itu bukan masalah keren-kerenan dan kenceng-kencengan Vespanya, tapi persaudaraan lu di Vespa, pertemanan lu yang kadang-kadang cara nggak sengaja dari awalnya temen bisa jadi mungkin nanti jadi saudara. Saudara. Yang tadi nih konsep satu Vespa satu Vespa, sejuta satu saudara. Jadi yang mending diikutin stepnya dan apa namanya lu ikutin deh tahapan-tahapannya dan itu enak banget misalnya gue cuma punya duit segini, ya udah saat ini gue mungkin baru ngeganti ini part ininya, terus gue beli ininya, nah yang kayak gitu nih. Jadi tahapan-tahapannya emang harus ini. Kadang-kadang kan kalau yang sekarang ini ya kalau memang kebetulan bapak lo orang kaya ya kebetulan ya sikat aja dan langsung semuanya, itu nggak masalah. Tapi disitulah kadang-kadang takutnya nih itu yang malah bikin bosen karena step-stepnya itu udah banyak yang dilewatin, akhirnya ketika udah make ternyata gini-gini doang. Nah karena apa? Dia tidak pernah menikmati step-stepnya itu. Karena kalau gua pribadi yang seru di Vespa itu adalah step-stepnya. Dari Vespa zaman yang lagi hancur-hancurnya, terus tiba-tiba dirapihin, lama-lama jadi rapi banget. Itu tuh dari yang lu tadinya lirik sebelah mata sampai orang bilang wah anjir Vespa lu keren. Nah itulah yang bikin kita tuh jadi semangat main Vespa. Kalau menurut ada gue. ya itu balik lagi tadi kayak kepuasan diri lah ya. Iya, kepuasan diri. Nah, Iya. kalau dari Bang Paul sendiri nih, Kalau dari gue Mungkin bisa tipsnya ngasih ya, tips. itu gue nambahin dari Bang Bubut buat lo yang baru mau main Vespa. Jadi pertama banget tuh lo harus kenalin dulu seri Vespa yang lo pengen. Itu udah banyak lah di Google kan, lo searching, lo browsing seri apa yang lo pengen. oh ternyata Kenalin Vespa itu dulu. serinya banyak ya? Banyak, Oh, serinya banyak gitu. Setiap tahun tuh pasti ada pasti aja. ada aja. Kalau gua sebutin di sini nggak cukup durasi ya kan. Dan gue juga masih baru. Belum hafal semuanya. Betul. Benar-benar. Terus yang lebih krusial lagi buat gue gitu kan, yang melekat banget di mindset gue itu ini gue dapat dari suhunya suhu, masternya master dalam perpespaan nih, Bang Zakir ada. Oh, Bang Oke, Zakir. ya, Dia ada Kliknya. di belakang layar. ya, pokoknya kliknya. Biarpun seri yang lu udah dapat, yang lu pengen lu udah dapat, tapi kalau lu belum nemu kliknya, ini yang gak usah. Lu cari yang bener-bener lu udah tahu seri yang lu pengen, lu cobain, klik gak sama lu, itu lu ambil. Dan gua ngerasain itu gua pakai banget. Asli itu gua pakai banget. Tuh tips dari Bapak Awul. Nah, kalau dari Bang Bubut sendiri, Ngeklik dalam arti ini gua banget. Wah, gitu. untuk di bawah ya. Iya, betul, saat lu Nah, kalau pakai. dari Bang Bubut sendiri kan tadi bilang kitab apa? Kitab terakhir. Kitab terakhir. Kitab Lu harus betul. lu mau main Vespa lu harus menguasai kitab terakhir itu gitu. Pengendalian diri. Pengendalian diri. Jadi lu mau macem-macemin kayak apa tadi kalau isi kantong lu, aduh, jangan deh. Benar. Jadi Sadar-sadar. balik lagi pengendalian diri gitu kan. Lu Betul. Vespa lu harus berusaha mengendalikan diri lu gitu supaya nggak terjerumus ya Bang ya. Betul. Sebenarnya bukan terjerumus sih, tapi jangan jadi lo punya Vespa keren tapi yang lain-lain jadi hal-hal aneh, hal-hal yang ini malah terabaikan karena Vespa itu sekali lagi ini hobi. Ya kan? Hobi. Bukan dalam rangka nih lo Vespa ini buat nyari duit, walaupun bisa juga diduitin, tapi kalau gue pribadi, gue berprinsip bahwa ini adalah hobi yang bikin lo senang. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini gue begini karena gue pengen mendapatkan begini ya. Itu mungkin buat sebagian orang silakan aja, tapi buat gue enggak gitu. Nah, Ya.
Nih kita udah ngomong panjang lebar dari tadi ya. Kira-kira Bang, Vespaan Depok tuh ada akun sosial nggak? Sosial media maksudnya? Oke. Akun sosial itu. Masa akun sosial media kayak Instagram atau apa mungkin boleh Bang disebutin? Kalau Instagramnya kita Vespaan Depok, Vespaan Depok. Nanti ya ada kan? di Nah, Vespaan Depok. itu Instagramnya, YouTube-nya kita juga ada Vespaan Depok juga. Oh, channel YouTube-nya ternyata ada. Nanti Ada juga channel gua masukin YouTube-nya. juga Nanti ntar di like and bawah ya. subscribe juga ya, oke. Tuh. Jangan lupa di like dan subscribe. Nah, kan kita udah lumayan panjang lebar nih ngomongin soal Vespa nih. Makasih banget nih Bang Paul, Sama-sama. Bang Bubut, Oh iya, Sama-sama. udah nemenin saya nih ngomongin soal Vespa dan udah ngebolehin nih main ke sini gitu kan ngeliat Vespa kinclong. Nah, apa namanya? Kalau kalian suka dengan video ini, di like, di share ke teman-teman atau kerabat terdekat kalian. Jangan lupa nyalain loncengnya dan subscribe juga ya. Nanti untuk Vespaan Depok akunnya ada di bawah. Makasih banyak buat teman-teman. Bang Paul, Sama-sama, Thank you, ya, thank you. sama-sama ada sukses. Sukses. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.